Bravo, Basuki dan Sri Mulyani sepakat tapera ditunda. Harusnya batalin sekalian. Ditulis oleh Exardi. Kemarahan ini saya pikir saya nyesel betul. Saya nggak ngelegewo lah. Itu kan dari 2016 undang-undangnya. Kemudian kami dengan Bu Menteri Keuangan agar dipupuk dulu kredibilitasnya. Ini masalah trust. Sehingga kita undur ini sudah sampai 2027. Menurut saya pribadi, kalau memang ini belum siap, kenapa kita harus tergesa-gesa? Harus diketahui APBN sampai sekarang ini sudah 105 triliun dikucurkan untuk FLPP, untuk subsidi bunga. Sedangkan kalau untuk tapera ini mungkin dalam 10 tahun bisa terkumpul 50 triliun. Jadi effortnya dengan kemarahan ini saya pikir saya nyesel betul. Saya nggak ngelegewo lah. Apa yang sudah kami lakukan dengan 10 tahun FLPP subsidi bunga itu sudah 105 triliun. Itu pun menarik 300-an lebih ya. Outstandingnya Pak? Hanya ada usulan, apalagi DPR misalnya, Ketua MPR untuk diundur. Menurut saya ada kontak dengan Bu Menteri Keuangan juga kita akan ikut. Polemik tapera terus memanas. Orang-orang makin gerah dan geram karena merasa akan dipalak dengan kedok kemudahan dalam memiliki hunian. Apalagi ini disertai dengan sanksi. Makin marahlah warga terhadap presiden. Saya tidak usah jelaskan gimana kerasnya hujatan rakyat kepada Jokowi. Bahkan saya yakin yang sekarang masih dukung Jokowi sudah ikutan gerah juga. Kalian mungkin juga tahu kalau Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono dan Menkeu Sri Mulyani adalah pengurus BP Tapera. Saya ikut heran kenapa dua menteri ini ditunjuk sebagai pengurus. Tapi itu tidak usah dipermasalahkan. Setidaknya mereka berdua ikut merasakan jeritan rakyat yang makin lama makin nyaring memekakkan telinga. Basuki dan Sri Mulyani sepakat untuk menunda tapera sesudah berdiskusi. Terlebih lagi, jika ada usulan dari DPR atau Ketua MPR untuk diundur, saya sudah berkomunikasi dengan Bu Menteri Keuangan dan kita akan mengikuti arahan tersebut, kata Basuki. Basuki menegaskan bahwa pemerintah tidak akan terburu-buru mengimplementasikan program tapera jika dinilai belum siap. Menurut saya pribadi, jika memang belum siap, tidak perlu kita terburu-buru, katanya lagi. Contohnya itu kan dari 2016 undang-undangnya. Kemudian kami dengan Bu Menteri Keuangan agar dipupuk dulu kredibilitasnya. Ini masalah trust. Ya, ini masalah trust. Sehingga kita undur ini sudah sampai 2027. Menurut saya pribadi, kalau memang ini belum siap, kenapa kita harus tergesa-gesa? Harus diketahui APBN sampai sekarang ini sudah 105 triliun dikucurkan untuk FLPP, untuk subsidi bunga. Sedangkan kalau untuk tapera ini mungkin dalam 10 tahun bisa terkumpul 50 triliun. Jadi effortnya dengan kemarahan ini saya pikir saya nyesel betul. Jadi kalau misalnya ada usulan, apalagi DPR misalnya, Ketua MPR untuk diundur, menurut saya ada kontak dengan Bu Menteri Keuangan juga kita akan ikut. Tapera ini tidak mendesak dan tidak ada manfaatnya bagi masyarakat karena bersifat memaksa disertai sanksi. Ini yang membuat rakyat darahnya mendidih. Tapera menjadi sasaran makian. Isu kepercayaan jadi poin utama. Rakyat tidak percaya dengan tujuan tapera ini. Terlebih, pemerintah saat ini juga terkena trust isu akibat proses pemilu yang brutal, praktek konstitusi dilanggar, korupsi merajalela, dan lain-lain. Apalagi ada beberapa BUMN yang menghimpun dana masyarakat, banyak yang bermasalah, dan rakyat menjerit karena uangnya entah gimana nasibnya. Apalagi Basuki juga menjelaskan bahwa pemerintah juga sudah menyediakan subsidi selisih bunga melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP yang sudah berjalan dengan cukup baik. Program ini sudah diluncurkan sejak tahun 2010 dan mendapat anggaran dari APBN sebesar 105 triliun rupiah. Nah, kalau sudah ada FLPP, justru rakyat curiga kenapa tapera harus dipaksakan. Ini makin mencurigakan. Sudahlah,
Jangan cuma ditunda, sekalian batalkan saja. Ini program yang sampai kapanpun tidak akan pernah mendapatkan restu dari rakyat. Yang ada di benak mereka adalah dana ini akan dialihkan untuk keperluan lain. Rakyat mulai curiga anggaran pemerintah sedang sulit, sehingga tapera ini dijadikan alasan. Program tabungan kok sifatnya maksa pakai sanksi. WNA saja wajib jadi peserta. Ini sama saja merusak kredibilitas negara di mata orang asing. Pajak dari segala arah, potong sana-sini. Bagaimana? Menurut Anda?